Tidak dapat disangkal bahwa secara faktual setiap desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat atau KMHA yang bersifat teritorial di Bali pasti memiliki tanah. Paling tidak, desa adat memiliki bidang tanah yang dijadikan lokasi bangunan milik desa adat, seperti bangunan Pura Kahyangan Desa sebagai tempat persembahyangan bersama warga desa adat, memiliki bidang tanah sebagai tempat bangunan balai pertemuan, hal yang dimaksud antara lain, balai banjar, wantilan desa, dan lain-lain. Setiap desa adat juga pasti memiliki tanah yang difungsikan sebagai tanah kuburan atau setra. Beberapa desa adat juga memiliki bidang-bidang tanah yang berupa tanah lapang, tanah pasar, dan lain-lain. Secara tradisional, hubungan antara desa Pakraman dengan tanahnya adalah hubungan hak milik, sehingga tanah-tanah milik desa Pakraman itu lazim disebut tanah druwe desa, artinya tanah milik desa. Beberapa penelitian mengenai tanah adat di Bali pernah dilakukan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah di Bali sudah lama mengakui keberadaan hak-hak desa adat atas tanah-tanah tersebut. Walaupun demikian, para peneliti menyarankan agar dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum yang berlaku mengenai hubungan desa adat tersebut. Secara implisit, peneliti tampaknya ingin menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam hubungan antara desa adat dengan kepemilikan tanah. Kondisi ketidakpastian hukum hubungan antara desa adat dengan tanah terjadi lebih dari setengah abad lamanya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Salah satu penelitian menyebutkan kondisi itu sebagai suatu kekosongan hukum mengenai kedudukan tanah milik desa adat. Itu terjadi karena tidak ada ketentuan hukum yang melegalkan hubungan desa adat dengan tanahnya sebagai hubungan hak milik. Dalam pasal 2 ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria, memang ditentukan bahwa tanah desa adat disebut hak atas druwe desa, masuk hak-hak atas tanah yang dapat dikonversi menjadi hak milik. Hal tersebut dapat terwujud sepanjang subjek yang menguasainya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Subjek hukum yang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik ditentukan dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menentukan bahwa pihak yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah adalah 1. Warga negara Indonesia. 2. Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian, badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Berdasarkan peraturan pemerintah itu, desa adat tidak termasuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Ketidakjelasan kedudukan desa adat sebagai subjek hak atas tanah menimbulkan problematika-problematika tertentu dalam kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh para peneliti. Dalam kajian mengenai status kepemilikan tanah druwe desa di Bali, para peneliti berkesimpulan bahwa dengan tidak ditunjuknya desa adat sebagai subjek hak milik maka status kepemilikan desa adat atas tanah menjadi mengambang. Kondisi itu justru merugikan eksistensi desa adat, sebab yang terjadi justru tanah-tanah itu disertifikatkan atas nama perseorangan. Hal itu terbukti dari temuan peneliti bahwa di beberapa tempat di Bali telah terjadi sertifikasi tanah-tanah desa adat menjadi hak milik perseorangan atau individu melalui proses konversi, terutama untuk tanah-tanah desa adat yang sudah diserahkan hak pengelolaannya kepada individu anggota desa adat, yaitu tanah pekarangan desa PKD, dan tanah ayahan desa AYDS. Problem lain, terjadinya pengambilalihan tanah milik desa adat menjadi aset pemerintah daerah atas dasar argumentasi hak menguasai negara demi kepentingan umum. Hal ini berdasarkan argumentasi pengelolaan otonomi daerah dan asas konversi tanah desa adat menjadi hak perseorangan ataupun pengalihan menjadi aset pemerintah merupakan problem yang serius. Hal ini karena dapat membahayakan eksistensi desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Namun, pada tahun 2017 desa adat secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai subjek hak milik atas tanah. Hal tersebut diatur atas keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276 Kep/19.2 10 Romawi, 2017. Keputusan ini menunjukkan desa adat di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atau komunal atas tanah.
Berdasarkan keputusan Menteri ini, status hukum tanah-tanah desa adat telah menjadi jelas, yaitu sebagai hak komunal atas tanah adat. Belakangan ini di Bali kembali muncul tentang kasus sengketa tanah antara adat dan krama. Permasalahan ini patut disikapi secara tenang serta menahan emosi guna mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak.